Selamat pagi anak-anakku. Sudah pada bangun semua? Sudah, hebat. Sudah pada mandi? Sudah. Wow, luar biasa. Sudah pakai seragam belum? Oh sudah, pinter sekali. Good job. Apa? Ada yang baru bangun? Nah, yang baru bangun, ayo segera cuci muka. Ya, kita akan mulai devotion kita. Oke? Nah, yang sudah siap, yang sudah mandi, yang sudah pakai seragam ya, duduk yang manis ya. Duduk yang manisnya tidak sambil cubit adiknya, cubit kakaknya, sambil nonton TV, sambil makan, sambil jalan-jalan, tidak. Tapi kita akan duduk manis, kita akan mencari Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan nantinya ya. Oke, sudah siap semua? Sudah. Oke. Yuk, sebelum kita mulai devotion, kita akan berdoa terlebih dahulu semuanya. Ya Bapa, terima kasih kami ucapkan atas berkat dan perlindungan-Mu. Tuhan, terima kasih semalam Engkau sudah menjagai tidur kami dan istirahat kami. Saat ini kami hendak memulai segala aktivitas harian kami. Kami mohon penyertaan-Mu dan kuasa karunia Roh Kudus, supaya kami tetap menyenangkan hati-Mu dan seturut kehendak-Mu. Tuhan, sebentar kami akan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih dalam hadirat Tuhan, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu,
Tuhan Yesus, siapkan hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu dan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sebelum firman kita, Mem Yuni mau bertanya, siapa di sini yang pelajaran matematika nilainya selalu jelek? Atau pelajaran bahasa Jawa selalu jelek nilainya? Atau justru matematikanya bagus nilainya? Atau bahasa Jawanya juga bagus? Ya, semua pasti ada kesulitannya sendiri-sendiri dalam pelajaran. Ada yang pandai matematika, nilainya selalu 100, tapi nilai bahasa Jawanya di bawah 60. Atau ada yang pandai dalam bahasa Mandarin, nilainya selalu 100, dan ternyata dalam bahasa Jawa nilainya juga jelek. Ada ya. Ingat, setiap kita memiliki kemampuan atau kesulitan tersendiri-sendiri. Nah, di sini kita akan belajar dari Hana dan Samuel, ya. Nah, sebelumnya, Mami akan bercerita terlebih dahulu. Ada seorang anak kelas 2 SD nih ya, dia sulit dalam pelajaran matematika. Anak ini kalau pelajaran matematika nilainya selalu jelek, ya. Kemudian kalau ulangan juga nilainya selalu jelek, sampai rumah dimarahin mamahnya. Kamu tuh ya, apa ndak belajar? Kok selalu nilainya seperti ini? Kalau seperti ini terus, nanti lama-lama kamu ndak naik kelas. Mamahnya bilang seperti itu. Dia sedih, dia nangis, anak ini. Kemudian anak ini berangkat sekolah, ya, berangkat pagi-pagi berangkat sekolah, diantar mamahnya. Dia masih sedih. Loh, Don, kenapa kamu sedih? Mah, aku masih kepikiran waktu mamah bilang kalau aku nggak naik kelas karena nilai matematika aku selalu jelek. Nah, ini bilang seperti itu. Don, maafin mamah ya, lain kali mama tidak akan bilang seperti itu. Nanti mama akan bantu kamu supaya kamu dapat nilai yang baik dan bagus, ya. Dan tidak usah sedih, ya. Nanti kita belajar bersama-sama. Akhirnya mamahnya bisa bilang seperti itu. Sampai di sekolah, anak ini pelajaran matematika. Nah, pelajaran matematika seperti biasa, nilainya di bawah 60, dapat 50 kali ini, ya. Sampai rumah bilang, Mama, pelajaran matematika hari ini Doni dapat nilai 50. Oh iya, gak apa-apa, nanti belajar lagi ya supaya nilainya tambah naik lagi ya, kamu pasti bisa. Bilang seperti ini. Caranya bagaimana, Ma? Biar nilaiku bisa naik. Kayak sama mamanya. Ya, coba sini duduk dulu. Mama kasih tahu ya caranya, gampang dan mudah. Bagaimana, Ma? Kamu perlu yang namanya belajar, berusaha, dan berdoa. Berdoa ini minta sama Tuhan supaya kamu diberi kemudahan, nilaimu bagus, nilaimu baik dalam matematika. Kamu pasti bisa nanti. Oh gitu ya, Mah? Iya, harus seperti itu. Kalau kamu tidak bisa, kamu tanya sama mama, sama papa, sama kakak, atau yang lainnya yang kamu anggap mereka bisa seperti itu. Oh gitu ya, Mah? Iya. Mah, besok Kamis tuh aku ada ulangan matematika. Mama bisa nggak bantuin Doni pelajaran matematika? Oh bisa, nanti mama ajari ya, kita belajar bersama. Seperti itu. Nanti malam ya, Mah? Itu iya, setelah selesai. Nah, singkat cerita, kemudian malam-malam mamanya nyamperin anaknya ke kamar. Don, yuk kita belajar matematika. Mana yang kamu anggap sulit? Nah, seperti itu mamanya. Ini loh, Ma, pecahan. Saya tuh nggak bisa, Ma. Besok adalah ulangan pecahan hari Kamis. Oh, bawa sini bukunya, yuk kita belajar bersama. Tapi ingat, sebelum belajar kita harus apa? Berdoa. Nah, akhirnya mama dan anak ini berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan supaya diberi kemudahan. Nah, kemudian setelah berdoa, mereka belajar bersama. Setelah belajar bersama, paginya Doni berangkat sekolah. Ya. Sampai di sekolah, Doni masuk ke kelas dan bu guru memberitahu bahwa hari ini ada ulangan matematika. Ya, terus si Doni ini sudah siap ya ulangan matematika. Kemudian setelah dibagi soal, anak-anak mengerjakan, dikoreksi sama guru, kemudian dibagi
lagi. Hari itu juga langsung dibagi hasil ulangannya, dan akhirnya Doni bisa mendapatkan nilai 80. Meskipun tidak dapat 100 ya yang sempurna ya, tidak apa-apa, mamahnya sudah bangga dan senang. Sampai rumah Doni bilang, Mama, kenapa Don? Doni sekarang udah dapat nilai bagus mah. Dapat nilai berapa Don? Hari ini Doni dapat nilai 80. Oh iya, enggak apa-apa, bagus, kamu bisa, kamu pasti bisa. Kalau kamu mau apa Don? Terus Doni jawab, belajar, berdoa, dan berusaha. Nah, itu harus kamu tanamkan dalam hidupmu. Namanya bilang seperti itu. Nah, anak-anak, ada banyak hal yang kadang sulit kita hadapi, ya. Yang sulit kita hadapi, seperti hari-hari ini ya nak, kita menghadapi virus yang namanya virus corona yang dapat menyebabkan kematian, ya. Yang diserang tidak hanya orang yang dewasa, anak-anak pun juga dapat diserang. Bagaimana untuk menghadapi ini? Kita harus minta pimpinan sama Tuhan Yesus, ya. Istirahat yang cukup, tidak bermain dulu sama teman-temannya, atau bergerombol dengan teman-temannya dulu, dihindari dulu. Memang itu sulit untuk kita lakukan, tapi demi apa? Demi kebaikan kita semua. Nanti kalau semua sudah membaik, virusnya sudah hilang, pasti apa? Kita dapat berkumpul bersama. Bahkan kita juga bisa sekolah, bisa belajar di dalam kelas, berbagi sama teman, bermain sama teman, dan lainnya. Kalian pasti merindukan hal seperti itu, ya. Mami Yuni juga merindukan kalian semua yang di rumah, ya, anak-anak yang hebat-hebat ini. Nah, anak-anak, nanti di rumah kalian baca Alkitab 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 20, yaitu tentang Hana, ya. Siapa yang tahu Hana? Oh, semua tahu. Hana siapa? Ibunya Samuel, pintar, ya. Hana yakin Tuhan mendengarkan doa yang diucapkan dalam kesedihannya. Hana tuh berdoa, setiap hari berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Meminta apa tuh? Meminta orang anak, buah hati, ya. Minta seorang anak. Dia nangis, dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya. Hampir setiap hari seperti itu. Kemudian apakah Tuhan hanya berdiam saja, tidak menjawab doanya, tidak mendengarkan doanya? Pastinya tidak. Tuhan selalu mendengarkan doa Hana, ya. Doa yang diucapkan dalam kesedihannya, dan Tuhan mengerti isi hatinya Hana, ya. Pada waktunya Tuhan memberikan seorang anak yang diharapkannya, ya. Anak itu dinamai siapa? Samuel, pintar. Kenapa dinamai Samuel? Siapa yang tahu artinya Samuel? Samuel adalah Tuhan mendengar. Iya, ketika Hana ingin sebuah anak, Hana itu berdoa sama Tuhan, dan Tuhan pun mendengar dan diberikan seorang anak laki-laki. Nah, anak-anak, jika kita mengalami kesulitan, kita dapat meminta tolong, ya. Minta tolong kepada siapa? Papa, mama, kakak, adik, sahabat, dan yang pasti siapa? Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita juga berdoa kepada Tuhan karena Tuhan adalah pendengar yang setia. Tuhan pendengar yang apa? Setia. Ya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kedua kalinya ke dunia nanti, ya. Ia tidak akan meninggalkan kita sendirian dalam menghadapi kesulitan, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan kesulitan sekalipun, ya. Seperti dalam Matius dikatakan bahwa ketuklah maka pintu akan dibukakan, ya. Mintalah maka Tuhan juga akan memberikan, ya. Seperti itu Tuhan, ya. Tuhan adalah penolong kita, ya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Mungkin hari ini kalian meminta sebuah mainan kepada mamahnya, tapi nggak diberikan sama mamahnya, tidak diberikan sama mamahnya, ya. Kalian kecewa, kalian nangis, ya. Ingat, seorang ibu atau orang tua
ketika kalian meminta sesuatu, ya, kalau mereka selagi punya uang pasti diberikan. Sekalipun kamu tidak minta, pasti orang tua akan memberikan, ya. Tapi kalau orang tua kamu sampai sekarang belum memberikan apa yang kamu inginkan, jangan pernah yang namanya kecewa. Mungkin orang tuamu belum punya uang, ya. Nanti kalau orang tuamu punya uang, pasti juga diberikan yang terbaik buat kamu, ya. Nah, kalian juga harus berdoa buat orang tua supaya apa? Diberi kesehatan, diberkati pekerjaannya, diberikan kelancaran dalam setiap pekerjaan tangannya, ya. Nah, sebab berdoa adalah cara kita apa? Berkomunikasi kepada Tuhan. Berkomunikasi itu berbicara kepada Tuhan. Kalau kamu tidak berbicara kepada Tuhan, nah bagaimana Tuhan bisa mengenal kamu nantinya? Kan seperti itu, ya. Nah, cara kita berkomunikasi kepada Tuhan, dan Tuhan tentu pasti mendengar. Ingat ya, Tuhan pasti mendengar. Tuhan tidak pernah tidak mendengar setiap keluh kesah kita, ya. Nah, sebelum selesai, Mami ini akan membacakan ayat 1 Samuel 1 ayat ke-20, ya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya pada Tuhan. Ya, hanya meminta anak kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberikan. Ya, kalian juga sama. Kalau minta apapun itu, mintalah kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik buat kalian. Amin. Oke, hari ini devotionnya adalah belajar mendengarkan dengan baik, ya. Berdoa, berusaha, belajar. Amin. Amin. Yuk kita berdoa dulu yuk semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu mendengarkan doaku, Engkau selalu memberkati kami, dan selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Tuhan, terima kasih ya Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.